Assalamualaikum, kembali di kelas bahasa Inggris, masuk pertemuan ke-53. Dan bahasan kita kali ini, kita akan lihat penggunaan dari kata by. Ya, the use of by. Sebelumnya telah kita bahas, kita lihat yang pertama, by ini bisa kita maknai oleh. Ini kita gunakan pada kalimat pasif. Misalkan, this event, ya acara ini, ya Anda bisa lihat, ada kata bantu, dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. So, kita maknai pasif, acara ini disponsori. Ya, di sini kita maknai oleh. Oke, contoh lain lagi misalkan, his death, kematiannya, wasn't caused, tidak disebabkan, ya, by the virus, oleh virus tersebut. Nah, selain oleh, bisa kita maknai dengan. Ini pun kita gunakan dengan kata kerja bentuk ketiga yang berperan sebagai kata sifat. Misalkan, everyone, ya, was satisfied. Ya, kata kerja ini satisfied, kata kerja bentuk ketiga. Semua orang, ya, dipuaskan. So, karena dipuaskan, bisa kita maknai semua orang puas. Oke, nah, kita maknai di sini dengan atau oleh, ya, pelayanan tersebut. Contoh lagi misalkan, is still terrified. Ya, terrified ini kata kerja bentuk ketiga dari terrify. Ya, bisa kita maknai pasif, dia masih, ya, dibuat ketakutan. So, sederhananya, dia masih ketakutan, ya, dengan film tersebut. Ya, kata kerja bentuk ketiga yang berperan sebagai kata sifat, Anda bisa lihat pada, ya, materi sesi 2. Oke? Sekarang kita lanjut, masih dengan arti dengan, by pun kita gunakan pada transportasi. Misalkan, she commutes, ya, commutes ini pulang pergi kerja. So, dia pulang pergi kerja by train. Ya, dengan kereta api. Misalkan lagi, he always travels, dia selalu bepergian, ya, by plane, dengan pesawat. Oke, selain transportasi, kita pun gunakan pada komunikasi. Misalkan, don't contact me by phone. Jangan menghubungi saya, ya, dengan telepon atau lewat telepon. Contoh lain lagi, we will send it by email. Kita akan mengirimnya dengan email atau lewat email. Kita pun menggunakan dengan, ya, pembayaran. Misalkan, they paid the rent. Mereka membayar sewanya, ya, dengan cek. By check. Can I pay by credit card? Ya, bisakah saya bayar dengan kartu kredit? Oke. Kita lihat contoh lagi misalkan, you can increase your vocab by reading. Ya, kamu bisa meningkatkan vocab kamu, kosakata kamu dengan membaca. Nah, Anda bisa lihat di sini, by selalu diikuti oleh benda. The virus, movie, plane, dan seterusnya. Dan ketika ada kata kerja, ya tentunya kita buat gerund. Kita buat menjadi benda dengan menambahkan akhiran ing. So, menjadi reading. Oke? Ini telah kita bahas. Kita lihat contoh lain lagi misalkan, ya, by, kemudian ada watch. Kita buat gerund menjadi benda, menjadi watching. So, by watching this video, dengan menonton video ini, ya, I understand English more. Saya lebih memahami bahasa Inggris. Oke? Nah, kita lihat arti lain dari by. Ini pun bisa kita maknai dengan di samping atau di dekat. Misalkan, stand by me. Ini kalau tidak salah lirik lagu, ya, berdiri di dekat saya atau di samping saya. I prefer to live by the sea. Ya, saya lebih suka tinggal dekat laut. Oke? Nah, adapun by bisa kita maknai dengan sendiri. Ini digunakan berpasangan dengan kata ganti, misalkan, I'll go by myself. Saya akan pergi, ya, by myself, sendiri.
They did it. Mereka melakukannya by themselves. Ya, mereka melakukannya sendiri. Ya, ada myself, yourself, ourselves, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat frasa yang menggunakan kata by. Misalkan by, kemudian diikuti oleh, ya, waktunya. Ini bisa kita maknai sebelum atau paling lambat. Contohnya adalah, we will let you know, ya, kita akan beritahu kamu by Monday. So, ini berarti, ya, sebelum atau paling lambat hari Senin. Oke? Contoh lain lagi misalkan, students must enroll by the end of July. Ya, siswa harus mendaftar by the end of July. So, ya, sebelum atau paling lambat, ya, akhir Juli. Contoh lagi misalkan, guests must vacate. Vacate ini meninggalkan, ya, their hotel rooms, ruangan hotel mereka, by 11 AM. So, ini berarti tinggalkan ruangannya sebelum atau paling lambat jam 11. Nah, Anda perlu perhatikan di sini, time di sini bisa merujuk kepada hari, bulan, dan sini ya merujuk kepada jam. Oke? Adapun frasa lain yakni by the time. Ini bisa kita maknai waktu atau saat. Kita lihat contohnya. By the time I arrived, Iwan had gone to campus, Andy was still on the bed. Ya, saat saya tiba, Iwan telah pergi ke kampus dan Andy, ya, masih di tempat tidur atau masih tidur. Oke? Nah, Anda perhatikan di sini, by the time. Time ini sama dengan contoh-contoh di atas, bisa merujuk kepada hari, bulan, tahun, atau jam. So, pada contoh ini, tentunya ini merujuk kepada jam. Ya, jam saya tiba kemarin. Misalkan, saya tiba kemarin jam 9. Ya, saat saya tiba itu, ya, Iwan telah pergi ke kampus, Andi masih di tempat tidur. So, by the time. Ini merujuk kepada jam 9. So, saat jam 9 saya tiba, ya, situasinya seperti ini. Oke? Sederhananya bisa kita maknai waktu atau saat. Kita lihat contoh lagi misalkan, I'm 20 years old. Sekarang saya 20 tahun. I will graduate next year. Saya akan lulus tahun depan. So, saya bisa mengatakan, by the time I graduate, I will be 21 years old. Sekarang kita lihat, by the time. Ya, sederhananya bisa kita maknai saat saya lulus. Ya, oke? Sekarang kita lihat that time ini merujuk kepada, ya, tahun. Saat tahun depan saya lulus, ya, saya akan berumur 21 tahun. Oke? Contoh lagi misalkan, my father will leave for Sydney on Monday. Ayah saya akan berangkat ke Sydney hari Senin. My mother will return from Bali. Ibu saya akan kembali dari Bali, ya, hari Selasa. So, saya bisa mengatakan, by the time my mother returns, ya, sederhananya, saat ibu saya kembali, ya, ayah saya will have left, akan sudah berangkat ke Sydney. Nah, time ini merujuk kepada, ya, kepada hari Selasa, di mana ibu saya kembali. Oke? Nah, selain by that time, Anda akan menemukan, ya, by that time atau by then. Ini kita maknai waktu itu atau saat itu. Kita lihat pada kasus nomor 1, misalkan saya mengatakan I arrived at 9, but by that time, ya, situasinya Iwan had gone to campus dan Andy was still on the bed. Anda bisa lihat that time, ya, ini merujuk kepada jam yang, ya, saya tiba kemarin.
Apa perbedaannya dengan by the time? Ya, by the time ini diikuti oleh kalimat. Anda bisa lihat, by the time I arrived, atau by the time I graduate, by the time my mother returns. Nah, untuk by the time dan by then, ya, kebalikannya. Ini tidak diikuti oleh kalimat. Bisa lihat di sini. Ya, saya tiba jam 9, tetapi saat itu, ya tentunya saat itu merujuk kepada jam. Untuk contoh nomor 2 misalkan, saya bisa mengatakan, I will graduate next year. Saya akan lulus tahun depan, and by then, dan, ya, pada saat itu, ya tentunya tahun depan, saya akan berumur 21 tahun. Dan untuk situasi yang ketiga, kita bisa mengatakan, my mother will return from Bali on Tuesday, but my father will have left for Sydney. Ya, kita bisa gunakan by then di sini. So, ibu saya akan kembali dari Bali hari Selasa, tetapi ayah saya akan sudah berangkat ke Sydney saat itu. Ya, hari Selasa ketika ibu saya kembali. Ya, di sini Anda bisa lihat penggunaan by then dalam kalimat bervariasi. Oke, saya harap Anda bisa ikut. Sekarang kita coba latihan. Ya, ini ada kalimat. Sekarang kita coba terjemahkan kata by. Oke, Anda boleh tekan pause dan coba kerjakan. Sekarang kita lihat yang pertama, a video went viral. Ya, pergi viral. Ya, ini kita bisa maknai sebuah video menjadi viral. Ada keterangannya, showing dengan gerund, menunjukkan a black man was killed. Ya, ini pasif. Seorang pria kulit hitam dibunuh. So, tentunya by di sini kita maknai oleh. By a police officer in US. Ya, oleh seorang polisi di Amerika. Kalimat kedua, the police officer killed him. Ya, polisi tersebut membunuhnya. Ya, by. Ya, bisa kita maknai dengan, Anda bisa lihat di sini, press ini kata kerja. So, kita rubah menjadi gerund, penambahan akhiran ing. By pressing his left knee, ya, dengan menekan lutut kirinya on the man's neck, pada leher korban. Berikutnya, everybody, ya semua orang across the world, bisa kita maknai di seluruh dunia, was shocked. Ya, dibuat kaget. Ya, dibuat kaget bisa kita maknai kaget atau terkejut, ya, by that. Ya, dengan hal itu. Berikutnya, the video shows, video tersebut menunjukkan another police officer was standing. Ya, seorang polisi yang lain sedang berdiri, ya, by his partner. So, kita bisa maknai dekat atau di samping partnernya. Apa yang dilakukan? Ya, keterangannya protecting him. Ya, melindungi dia atau melindungi partnernya. It happened by the sidewalk of a main road. Ya, peristiwa tersebut terjadi by the sidewalk. Ya, bisa kita maknai by di sini, di samping trotoar, ya, jalan utama. Dari sebuah jalan utama, of a main road. By the time the ambulance came, ya, bisa kita maknai ketika atau saat ambulans datang, the man was unconscious. Ya, lelaki tersebut, ya, dalam keadaan tidak sadar. Ya, bisa kita maknai lelaki tersebut sudah tidak sadar. Berikutnya, they took the victim to the hospital. Mereka membawanya ke rumah sakit, but by then, ya, namun saat itu, ya, saat mereka membawanya ke rumah sakit, he was already dead. Ya, dia telah meninggal.
Yang terakhir, all the cops, ya semua polisi, ya ini kata kerja bentuk ketiga, involved in the accident. Ini hanya keterangan yang maknanya yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ya ini kalimat aslinya, yakni all the cops will be on trial. Semua polisi, ya yang terlibat dalam peristiwa tersebut will be on trial. Akan diadili, ya by next week. So ini berarti ya paling lambat minggu depan. Oke? Saya harap Anda bisa ikut materinya. So, sampai di sini kita akan ketemu lagi pada pekan depan. Terima kasih.